Sudah ya? Sudah? Bisa dilanjut? Kalau yang ditanya kotangen dan koseken sama aja, Mbak. Jadi tetap sama. Jadi intinya kan seandainya ditanya ini menggunakan kos ya, kotangen ya. Bertanya kotangen 180, ya kan? Sorry, tadi berapa? 240, sorry. 240. Berarti di sini dia tetap ada di kuadran ketiga, yaitu kotangen 180 ditambah 60, ya kan? Ditambah 60. Tadi kita sudah tahu dia ada di kuadran ketiga. Kita tinggal ngecek. Di kuadran ketiga ini kotangan dia bernilai apa? Positif apa negatif? Misalkan dia bernilai positif karena di kuadran ketiga. Berarti tetap dia akan sama dengan kotangan 90 karena nilainya adalah tetap tetap dari apa? Positif. Sedangkan kan tadi kita sudah ngitung nilai kotangan dari 60 itu akan sama dengan sepertiga akar 3. Tapi nilainya bukan lagi negatif, tapi dia akan bernilai positif. Sudah begitu. Ini kayak gini nilainya. Paham? Sama-sama aja, Mbak. Caranya sama aja. Sudah ya? Sampai di sini paham ya? Kalau sudah, kita akan mengambil contoh soal di halaman 89 di nomor 2. 2A. Kita ambil yang contoh soal 2A. Di 2A ini ada soal sin kuadrat 60 ditambah dengan cos kuadrat 60 sama dengan 1. Jadi di sini kita harus membuktikan bahwa nilai sin kuadrat 60 ditambah cos kuadrat 60 itu harus sama dengan 1. Harus, kalau sama dengan itu harus nilainya. Jadi di sini tadi kita sudah tahu di bab 60 ya. Mana tadi? Sin 60. Ini adalah sudut 60. Berarti sin 60, kita tahu nilai sin 60 adalah setengah akar 3. Berarti kita tulis di sini sin 60 berarti setengah akar 3. Kemudian karena dia ada sin kuadrat, berarti nilainya juga dikuadratkan. Kemudian ditambah dengan cos 60. Cos 60 kita tahu bahwa nilai cos 60 adalah setengah. Karena di sini ada kuadrat, maka dia akan dikuadratkan juga. Aduh, kenapa ini? Karena cosnya yang dikuadratkan, berarti di sini juga nilainya dikuadratkan. Dia akan sama dengan 1. Di sini ada setengah akar 3 kuadrat, berarti akan sama dengan setengah akar 3, berarti sama dengan 1. Gimana ya, akar 3 per 2 kuadrat
ditambah dengan setengah kuadrat. Itu kan sama aja, kita tinggal nulis aja. Sama dengan 1. Di sini sepertiga kuadrat, berarti kalau sepertiga dikuadratkan akan sama dengan 3. Kemudian ada 2 dikuadratkan, berarti 2 dikali dengan 2, dia akan sama dengan 4. Ini untuk yang ruas pertama. Sampai di sini bingung kenapa dia ketemu 3 dan seperempat dari sini? Bingung nggak? Sampai di sini ada pertanyaan bingung nggak? Yang mana, Mbak? Ya di sini akar 3 per 2, kemudian dikuadratkan, dia menjadi 3 per 4. Karena kan akar 3 dikali akar 3 dia sama dengan akar 9. Akar 9 diakarkan, dia akan menjadi 3. Ya kan, 3. Kemudian 2 kuadrat, berarti 2 dikali 2, dia akan sama dengan 4. Sehingga dia menjadi 3 per 4. Kemudian ditambah di sini 1 dikuadratkan, berarti 1 dikali 1 akan sama dengan 1. Kemudian dibagi 2 kuadrat, berarti 2 dikali 2 akan sama dengan 4. Itu akan sama dengan 1. Satunya tetap kan kita tulis. Di sini ada 3 per 4 ditambah seperempat, berarti 3 ditambah 1 per 4, karena penyebutnya dia sudah sama dengan 1. Kemudian ada 3 tambah 1, itu kan dia akan sama dengan 4 per 4, sama dengan 1. 4 dibagi 4 dia kan adalah 1. 1 sama dengan 1. Jadi di sini terbukti bahwa nilai sin kuadrat 60 ditambah dengan cos kuadrat 60 itu sama dengan 1 di sini. Oke, di sini ada pertanyaan. Dicatat dulu, kalau nggak paham nanti baru bertanya. Ini sudah dicatat, mau digeser ke bawah. Tak gesek ya.
Sudah, ini yang terakhir. Halaman 62, halaman yang belum ngumpulin tugas loh ya. Yang sudah ngumpuli baru beberapa orang. Yang tugas satu yang sudah ngumpulin itu Mbak Turia, Mbak Santi, kemudian Mbak Carini, Mbak Nov, tak sebutin nomor induknya aja ya. 48, 52, 55, 56, 59, 61, 62, 65, 70, 71, 73, 76. Itu yang sudah ngumpulin tugas pertama. Untuk yang sudah ngumpulin tugas kedua itu 48, 52, kemudian 59, 61, 62, 70, 71 dan 76. Yang lainnya belum. Oke, sudah selesaikah ini? Hmm, sudut Mbak, alfa, beta, gamma. Dia sudut alfa, beta atau gamma. Sama saja, menghitungnya sama aja. Itu cuma istilahnya. Maksudnya bukan istilah sih. Jadi dalam segitiga itu biasanya kan ada sudut. Kalau seandainya ada sudut tiga-tiganya, untuk membedakan sudut satu dan yang lainnya kita memanggilnya sudut alfa, beta atau gamma itu. Untuk cara menghitungnya dia sama aja. Sudah, sini sudah ya, bawah ini udah. Oke, kalau sudah, eh nanti tak kirim di grup. Aduh, nggak kelihatan lagi. Ada beberapa apa itu, apa sih namanya, rumus yang harus diingat. Bukan rumus sih, ini bukan rumus. Dia lebih ke formula atau ya rumus, bisa juga dibuat rumus. Nanti ini tak kirim di grup. Ini ada, kalau ada sin 2 theta plus cos 2 theta itu nilainya akan sama dengan 1. Kalau ada tangan 2 theta plus 1 itu sama dengan secant kuadrat theta sampai ke bawah, sampai tangan min alpha sama dengan min tangan alpha. Ini nanti tak kirim di grup, nanti bisa untuk dipelajari. Kemudian apalagi ya tadi, tak siapin slide-nya. Ini untuk beberapa kuadran. Di kuadran 180 min A di kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4, kuadran 1 dan yang lainnya. Ini juga nanti tak kirim di apa? Di grup. Nanti bisa dibuat baca-baca sebagai bahan referensi ya. Kemudian kita lanjut ke materi kita. Hmm, hmm. Halaman 89. Halaman 89 untuk
pokok bahasan G. Rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Untuk yang soal-soal yang halaman 5.4 itu sebenarnya sama Mbak. Cara mengerjakannya sama dengan yang tak kasih contoh tadi. Kemudian di sini yang G ini di situ ada kotak. Kotaknya perlu dibikin lagi enggak? Tak bikin aja deh. Di sini ada iya. Oke, di sini ada kuadran sin, kemudian ada cos. Tak bikin lagi sebenarnya biar untuk menggampangkan kita melihat. Cos, kotangen. Kemudian di sini ada secant dan cosecant. Berarti di sini tulisannya adalah kuadran. Kemudian di sini adalah kuadran sin alfa. Tak tulis A ya alfanya. Kemudian di sini ada cos alfa. Kemudian di sini ada tangen alfa. Kemudian di sini ada kotangen alfa. Kemudian di sini ada secant alfa, dan yang terakhir adalah ada cosecant atau CSC alfa. Kemudian di sini ada kuadran 2 yang sama dengan 90. Tak tulis aja deh, enak banget. 90 ditambah dengan alfa. Alfa A di sini tak bilang alfa loh ya. Kemudian untuk di kuadran 2, 90 plus alfa itu akan sama dengan di sini dia cos alfa. Kemudian di sini ada min sin alfa. Kemudian di sini min kotangen alfa. Kotangen alfa. Kemudian di sini ada min tangen alfa. Kemudian selanjutnya ada min cosecant CSC alfa. Kemudian yang terakhir di sini ada secant alfa SEC alfa. Itu adalah untuk di kuadran 1 90 plus A. Kemudian kalau ada di kuadran 3 yaitu akan sama dengan 270 dikurangi alfa. Di sini. Berarti di sini ada negatif cos alfa. Semuanya alfa ya. Kemudian di sini ada min sin. Ini sama dengan yang di buku. Jadi bisa lihat di bukunya. Kemudian ada kotangen. Kemudian di sini ada tangen. Kemudian ada min cosecant atau CSC. Kemudian ada min secant atau SEC. Untuk yang di kuadran keempat yang terakhir, di sini adalah 270 plus alfa. Kemudian di sini ini ada min cos. Kemudian di sini ada sin alfa. Kemudian ada min kotangen. Kemudian ada min tangen. Kemudian di sini ada cosecant CSC, dan yang terakhir ada min secant yang terakhir. Ini untuk yang lebih jelas lihat di buku halaman 89. Kemudian kita akan langsung ke contohnya. Berarti ini yang harus kita ketahui dulu. Contohnya di situ kita disuruh menyederhanakan cos 270
ditambah alfa, kemudian dikurangi sin 180 plus alfa, ya kan? Kemudian dibagi dengan tangen 90 plus alfa. Ini adalah yang kita tanya. Sekarang kita satu-satu yang akan kita kerjakan, yaitu yang pertama adalah cos 270 min alfa. Ini dulu. Berarti kita 270 plus alfa, berarti dia ada di kuadran keempat, ya kan? Kuadran keempat, 270 di cos alfa. Cos alfa kan sini, berarti perpotongan antara cos alfa dan di kuadran keempat berarti adalah nilainya sin alfa. Berarti di sini kita akan tulis sin alfa. Bingung nggak di sini? Untuk dia mendapatkan dari cos 270 plus alfa. Bingung nggak kenapa dia dapat sin alfa? Ayo, bingung nggak? Aduh, cepet. Bingung nggak? Belum paham? Jadi gini, kita kan punya cos 270 plus alfa, ya kan? Sedangkan 270 plus alfa itu dia ada di kuadran keempat di sini, ya kan? Karena di sini kuadran keempat sama dengan 270 ditambah dengan alfa, ya kan? Kemudian di sini kita ada cos. Kita ada cosnya yaitu cos alfa. Berarti kita menarik garis yang berpotongan antara ke samping dari kiri ke kanan dan dari atas ke bawah. Berarti dari perpotongannya di sini kita akan menemukan nilai perpotongannya adalah sin alfa di sini. Jadi di sini kita tulis sin alfa. Oke, paham? Pahamkah? Jadi gini, di sini kan ada cos 270 plus alfa. 270 plus alfa itu di kolom berapa? Di apa? Di kuadran berapa? Mbak Sri, di kuadran ketiga atau keempat? Di ketiga apa empat? Dia berada di kuadran keempat. Berarti kuadran keempat yang sudah tak kasih tanda merah ini. Karena dia adalah 270 plus alfa di sini. Kok masih 3? Kenapa 3? Kenapa? Kenapa kok 3? Di sini nggak ada 270 dikurangi 360 loh, Mbak. Di sini adanya 270 dikurangi alfa. Lihat buku halaman 89. Di poin G yang rumus perbandingan trigonometri sudut berelasi. Di situ kan diketahui bahwa 270 plus alfa itu dia ada di kuadran keempat. Ya kan? Kemudian sudah tahu berarti di kuadran keempat alasannya apa sudah tahu ya? Di kolom 4 nggak ada kolom 4, Mbak. Kita bilangnya kuadran bukan kolom. Kemudian sudah ya. Kemudian di sini ada cos. Ya kan? Cos 270
plus alfa. Berarti kita mencari nilai yang atas ini. Ini ada sin, ada cos, ada tangen, ada kotangen, ada second dan cosecond. Kita mencari yang dia bernilai cos alfa. Kemudian nilainya kita tarik ke bawah, kita potongkan dengan dari samping yang dia kuadran keempat tadi. Berarti nilai tengah-tengah perpotongan duanya di sini akan kita ketemuin nilai sin. Ya kan? Di sini sin. Makanya di sini kita tulis sin alfa. Di sini kan sin alfa sebenarnya. Ya kan? Makanya kita tulis di sini adalah sin alfa. Oke, sampai di sini paham? Oke, jelas ya. Yang lain jelas ya. Yang lain jelas juga atau masih bingung sebelum kita lanjut ke yang lain? Iya, maksudnya ke langkah selanjutnya. Oke, paham ya. Kemudian kita di sini ada negatif. Kita tulis lagi negatif karena di sini kan negatif. Mana ya? Ini negatif kan? Ini negatif. Negatif kita tulis saja langsung negatif. Kemudian di sini ada sin 180 plus alfa. 180 plus alfa itu nilainya akan sama dengan 270 min alfa. Kenapa? Karena dia di antara 120 dan 270. Tadi kan di sini nilai dari ini, nilai dari kuadran itu adalah di kuadran ketiga ini berarti nilainya kan 180 plus alfa atau 270 min alfa, ya kan? Berarti di sini karena dia 180 plus alfa, berarti dia akan sama dengan 270 min alfa. Ya kan? Berarti di sini kita ada di kuadran ketiga. Oke. Paham ya sampai di sini? Paham ya? Kemudian di depannya di sini ada sin, berarti kita cari yang nilainya adalah sin. Berarti dia di sini, sin. Kemudian kita tarik garis ke bawah, berarti potongannya adalah min cos. Berarti kita di sini ditulis lagi min cos alfa. Kemudian dibagi dengan tangen 90 plus alfa. Sama, berarti di sini 90 plus alfa ada di kuadran 2. Kemudian di sini ada tangen alfa, berarti kebalik Di sini ada tangen alfa, kita cari. Tangen alfa, kemudian di kuadran kedua perpotongannya adalah min kotangen per alfa. Kita tulis berarti min kotangen alfa. Ya kan? Bener kan, di sini kan min kotangen alfa. Oke, sampai di sini paham? Paham ya? Kemudian kita selesaikan, berarti ada sin. Tak ganti biru lagi. Berarti kita tulis lagi sin alfa. Kemudian min dikali min, berarti menjadi plus